Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita di pertemuan 9 ini di kelas manajemen bisnis dan operasi terkait bahasnya strategi proses. Agendanya kita akan bahas terkait macam-macam proses produksi, kemudian aliran proses produksi, kemudian yang ketiga pengelolaan jasa, pertimbangan dalam merancang proses, kemudian teknik perancangan proses. Definisinya kita bahas dua ya. Pertama proses dulu. Proses adalah tahapan-tahapan atau urutan-urutan kegiatan yang tidak boleh dilangkahi ya. Jelas ya. Kemudian ada juga yang bilang proses itu adalah kegiatan yang selalu berulang. Ya, pasti. Kemudian proses transformasi adalah tahapan-tahapan dalam kegiatan perubahan untuk menciptakan nilai tambah. Jadi ada yang bilang bahwa strategi proses itu sama dengan transformasi. Jadi kita definisikan proses transformasi. Nanti kalau ada yang bilang transformasi atau ada yang bilang strategi proses itu sama saja, yaitu sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Maksudnya seperti apa? Tujuannya adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang pada efisiensi dan produksi. Begitu juga pada fleksibilitas biaya dan kualitas produk. Jadi kalau suatu produk dikembangkan, ditransformasi, diharapkan nanti jadi lebih efisien dan produksinya itu memuaskan pelanggan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses transformasi itu ada terkait penanganan bahan baku, penanganan tenaga kerja, kemudian penanganan teknologinya, kemudian ada metodenya juga. Nah, kalau bahan baku sama tenaga kerja kan kalian sudah biasa terkait manufaktur. Nah, ini kita bahas terkait teknologi. Teknologi adalah kemampuan untuk menggunakan metode dan peralatan untuk menghasilkan suatu produk. Atau juga disebut juga sekumpulan proses, alat-alat, metode-metode untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada juga yang disebut teknologi adalah alat bantu yang menentukan tingkat efisiensi. Kalau ada barang, kemudian ada bahan baku, kemudian ada tenaga kerjanya, nanti untuk merubahnya tadi proses transformasi harus ada dibantu dengan teknologi. Jenis-jenis teknologi. Menurut kecanggihan teknologi dibagi menjadi 3, teknologi tradisional, teknologi mekanik, sama teknologi otomatis. Yang pertama tradisional, itu terkait pengolahan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tangan atau handmade yang lebih dominan. Sedangkan peralatan yang digunakan sangat sederhana. Kemudian teknologi mekanik, teknologi yang menggunakan energi listrik, kemudian juga teknologi otomatis, otomatisasi yaitu teknologi maju yang telah menggunakan komputer. Sampai sekarang beberapa perusahaan masih ada yang menggunakan tradisional, itu biasanya produk-produk handmade itu kalau dijual lebih mahal. Mereka mempertahankan itu. Ada juga mereka punya pasar sendiri. Kemudian teknologi mekanik, energi listrik itu pabrik-pabrik ya. Kemudian kalau otomatisasi pabrik juga pakai komputer, pakai robot sekarang sudah banyak ya. Di antara sekian jenis teknologi yang berbasis komputer, merupakan teknologi yang tercanggih karena mampu membantu dan menggantikan berbagai kemampuan manusia, baik dari sisi tenaga maupun disiplinasinya, sehingga mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Saya sih kurang setuju karena tradisional pun banyak sekarang diminati balik ke alam lagi, balik ke natural lagi. Kemudian kalau ke komputerisasi itu lebih mempertimbangkan CSR-nya, lingkungannya terhadap lingkungannya kayak limbahnya itu kan susah diprosesnya. Jadi tapi kita tetap 3 jenis teknologi ini, tradisional, mekanik, sama otomatisasi. Dihafalkan. Kemudian tadi kita fokus di yang otomatisasi yaitu dengan komputer.
jenis teknologi berbasis komputer itu ada 3. Yang pertama CAD, Computer Aided Design, kemudian ada SAP, Standard of Exchange of Product Data, kemudian yang ketiga CAM, Computer Aided Manufacturing. Kalau CAD, teknologi komputer yang digunakan untuk merancang produk lengkap dengan spesifikasi yang dikehendaki. Kalau STEP, teknologi yang melakukan pertukaran informasi yang distandarkan. Kalau CAM, komputer yang khusus dirancang untuk mengendalikan peralatan produksi. Di antara 3 ini, sebenarnya yang hampir sama itu CAD sama CAM. Sama-sama teknologi komputer, ini merancang produk lengkap, kalau ini dirancang khusus untuk peralatan produksi. Kalau STEM itu Contohnya lebih... Kalau CAD ini kayak kalian kalau ikut CPNS itu. Hah? Oh. Nah, CAD kan itu teknologi yang sudah menyisikan orang untuk namanya apa? Sudah dikomputerisasi, kalian jawabannya A, sudah ada ternyata benar jawabannya A Data gitu gitu. ya, komputer ya, Komputerisasi. Kalau yang manufaktur ini lebih di pabrik. Oh, pabrik. Kan manufaktur. Contohnya? Ntar kita lihat ya. Oh. Manfaat CAM sama CAD tadi saya lebih fokus ke situ karena mampu merancang membuat produk yang berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua memperpendek waktu perancangan produk. Yang ketiga mampu menekankan biaya operasional. Yang ketiga mampu menyediakan database yang lengkap. Kalau CAD sama CAM itu hampir sama. Jadi komputer standarisasi. Kalau CAD saya pernah pakai itu di waktu CPNS kan. Kalau CAM itu saya belum pernah lihat karena itu biasanya ada di pabrik, dia buat sistem gimana misalkan buat mobil ini mesinnya sebelah sini, jadi itu sudah dikhususkan dibuatnya. Tadi kan perhatiannya kan peralatan produksi. Komputer yang khusus dirancang untuk mengendalikan peralatan produksi. Biasanya ada di manufaktur atau di pabrik. Beralih ke 3 jenis tadi, kita balik ke mengalami 3 era teknologi. Yang pertama era agrarisasi, kemudian era industri, yang ketiga era informasi. Kita sekarang di format era informasi. Kalau agrarisasi itu teknologi pengolahan yang sifatnya tradisional, ya, hampir sama tadi yang jenis teknologi tradisional, kemudian era industri tadi yang mekanik sama kayak energi listrik tuh. Kemudian ini era informasi, teknologi ditandai dengan cara kerja yang bersifat jaringan seperti sekarang, tergantung kualitas dan waktu mendorong dikembangkannya teknologi untuk mencapai aliran informasi. Nanti kita fokus di era informasi ini. Jadi sekarang semua industri sudah beralih ke era informasi seperti yang tadinya tol bayarnya tunai. Kemudian ada namanya e-money. Kemudian kalian waktu sekolah pernah sih nggak? Kalau saya dulu pernah ngerasain ya dari zamannya saya kuliah adanya kendaraan umum, tidak ada alat bantu seperti Gojek ataupun Grab, itu kan kita masuk di era informasi, jadi beralihnya luar biasa. Apalagi sekarang pandemi banyak yang beralih ke era informasi. Kerja pun jadi WFH gitu ya. Kemudian nanti tadi kita bahas tentang 4 era teknologi, kemudian sekarang kita bahas 4 strategi proses. Ada 4, yang pertama fokus pada proses, kedua fokus yang berulang, kemudian yang ketiga fokus pada produk, yang keempat mass customized atau namanya apa, produk custom. Yang pertama, fokus pada proses itu, fasilitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang rendah volumenya tetapi bervariasi tinggi. Nanti saya kasih contohnya di bawah. Kemudian fokus berulang. Proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Ini perakitan klasik. Ini biasanya di bengkel mobil. Kalau ini di kayu kalau nggak salah. Produk furniture. Kalau ini fokus pada produk, yaitu kualitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang bervolume tinggi, tapi variasinya rendah. Ini kayak manufaktur bikin biskuit atau bikin makanan ringan.
Kalau mass customization yaitu pembuatan produk, barang, dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Ini bikin komputer atau bikin prosesornya HP, Dell, atau yang lainnya. Bedain ya, ini fokus pada proses. Kalau fokus pada proses, produknya itu volumenya rendah, jumlahnya sedikit, tapi variasinya banyak. Kalau fokus berulang, ini nggak ada ini temennya dia lininya modul perakitan klasik. Kemudian kalau fokus pada produk, ini volumenya tinggi, variasinya rendah. Barangnya banyak, tapi jenisnya sedikit. Kalau ini custom, semakin unik secara cepat dan murah. Ini produknya unik atau custom, kemudian tapi dibuatnya secara cepat dan murah. Nah, kalau dibikin kurva seperti ini, jadi kan fokus pada proses, volumenya rendah atau jumlahnya sedikit, tapi jenisnya banyak, variasinya tinggi, kayak percetakan, tukang kayu, ini fokus pada proses. Ada lagi yang strategi proses yang tadi fokus pada produk, volumenya banyak atau jumlahnya banyak, tapi variasinya rendah, kayak bikin biskuit, baja, kaca, makanan gitu ya. Kalau ini mass customize itu tadi dia arahnya searah, variasinya tinggi, kemudian volumenya tinggi. Kalau volumenya rendah, variasinya rendah. Jadi dia prosesnya cepat buatnya. Semakin unik secara cepat dan murah. Kalau yang ini fokus berulang, karena dia sesuai modul teknik yang klasik, jadi dia di antara sini tengah-tengah. Itu seperti pabrik mobil, motor, kayak perakitan-perakitan gitu. Dia ikutin modulnya. Kalau dibandingkan dari tadi 4 jenis strategi proses, seperti ini, menghasilkan produk dengan jumlah kecil dan variasinya tinggi. Kalau fokus berulang, produk terstandarisasi dengan beberapa pilihan. Kalau yang ini, fokus pada produk, menghasilkan produknya yang jumlahnya banyak dan variasinya rendah atau jenisnya sedikit. Kalau yang mass customer menghasilkan produk dengan jumlah banyak dan variasinya tinggi. Dia kurvanya lurus, tegak, miring gitu ya. Jadi kalau jumlahnya banyak, variasinya juga banyak. Kemudian ada yang fokus pada proses itu, peralatannya memiliki fungsi umum. Kalau fokusnya berulang, peralatannya dibantu khusus digunakan pada lini perakitan. Kalau fokus pada produk, peralatannya memiliki fungsi khusus. Jadi ini sama ini tuh hampir sama tapi bertolak belakang. Kalau mass customer peralatannya fleksibel. Kemudian kalau terkait operatornya memiliki keterampilan umum dan khusus untuk yang fokus pada proses. Kalau fokusnya berulang, karyawannya dilatih seadanya sesuai dengan kebutuhan. Alatnya ini untuk cetak ya, dia hanya diajarkan untuk cetak aja gitu. Kalau fokus pada produk, operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas. Kemudian kalau custom, operator yang fleksibel dilatih untuk bisa custom beberapa macam gitu. Kemudian kalau fokus pada proses terdapat banyak panduan kerja karena dia maunya hasilnya variasi tinggi atau jenisnya banyak, jadi banyak panduan kerjanya. Kemudian kalau fokus berulang, panduan kerjanya. Nanti kalau ini Zoom-nya mati, login lagi ya. Ini sudah ada timernya. Kemudian fokus berulang ini mengurangi pelatihan dan perubahan dalam panduan kerja. Kemudian kalau fokus pada produk, pesanan kerja dan panduan kerjanya sedikit. Kalau custom terdapat banyak panduan kerja karena dia custom, banyak produk uniknya. Lanjut. Kalau fokus pada proses, persediaan bahan bakunya relatif tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia kan tujuannya adalah jenisnya yang banyak, tapi
volume produksinya sedikit. Nah, jadi dia banyak bahan baku yang tertahan. Kalau fokus berulang itu teknik persediaan bakunya just in time. Pada waktu itu dipakai, pada waktu itu dibutuhkan, waktu itu dipesan, waktu itu dipakai juga. Kemudian kalau fokus pada produk, persediaan bahan bakunya relatif rendah karena dia tadi kan mau hasilnya harapannya kuantitinya banyak. Kalau custom, persediaan bahan baku relatif rendah juga karena tadi dia kan prosesnya cepat. Kemudian yang ini barang setengah jadinya itu tinggi dibandingkan dengan outputnya. Kemudian kalau ini barang setengah jadinya just in time, kalau ini barang setengah jadinya rendah, kalau ini barang setengah jadinya penerapan just in time, Kanban, dan lean product. Kemudian unit bergerak berlahan dalam pabrik, kalau ini bergerakan unit diatur dalam satuan jam dan hari, kalau ini bergerak unitnya cepat, kalau ini bergerak unitnya cepat dalam fasilitas yang ada. Kalau ini fokus pada proses itu produk jadi biasanya diproduksi sesuai pesanan dan tidak disimpan. Kalau ini fokus berulang, produk jadi diproduksi sesuai dengan peramalan atau budget yang dibuat. Kemudian kalau ini produk jadi biasanya diproduksi sesuai dengan budget dan disimpan. Kemudian kalau ini barang jadi diproduksi sesuai pesanan. Masih ada 3 lagi, bisa kalian baca sendiri terkait urutan prosesnya, kemudian ada biaya tetapnya, kemudian ada terkait anggaran. Kalau dibuat kurva, banyak yang sudah pakai fokus pada proses, fokus pada produk, kemudian fokus berulang. Itu sebenarnya adalah semua metode-metode yang dipakai di mass customize, di terkait produk yang custom. Ini semuanya dipakai di sini, metodenya dipakai. Teknik modular, kemudian teknik penjodohan efektif, sama teknik throughput yang cepat. Ini dilakukan di sini semua. Kalau diagram silamnya, hubungan antara biaya sama volume, ini tadi TTA yang terkait fokus pada proses, kemudian ini fokus berulang, kemudian ini fokus pada produk. Nah, yang lebih efisien ini, yang customize ini di atas. Dan garisnya lebih baik. Setelah tadi kita bahas strategi proses, kita bahas lagi rekayasa ulang proses atau proses re-engineering, yaitu proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat, maksudnya lebih baik lagi. Mengubah sistem produksi dari satu model proses ke model lainnya memang sulit dan mahal. Perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah terkait pertama ada pembelian, kemudian ada standar kualitas, kemudian ada peralatan, kemudian yang keempat tata letak, dan yang kelima pelatihan tenaga kerja dan mungkin si pemiliknya itu sendiri. Rekayasa ulang proses, sejumlah alat dapat membantu dalam memahami kompleksitas desain dan mendesain ulang proses. Itu ada 4, ada diagram alir, bisa dengan pemetaan fungsi, kemudian ada diagram proses, kemudian ada cetak biru jasa. Tadi kenapa kita bahas ini? Karena kita mau bahas terkait cetak biru jasa, teknik analisis proses yang memusatkan perhatian pada pelanggan dan interaksi penyediaan layanan dengan pelanggannya. Selain kita sudah bisa memproduksi barang, kita juga harus memperhatikan after sales, after mereka memiliki, setelah mereka membeli barang yang perusahaan kita keluarkan atau produksi. Bagaimana? Seperti kalau misalkan kalian di perusahaan manufaktur mobil, kalian sudah membuat mobilnya dengan baik, kemudian customer atau pelanggan membeli, kemudian ada pelanggan mau servis, jadi kan harus menyediakan bengkelnya, kemudian mungkin
ada suatu kuesioner terkait bagaimana tempat duduknya, bagaimana suspensi mobilnya, bagaimana bannya gitu. Jadi after sales bagaimana si pelanggan tersebut nanti mau beli lagi merek barang yang perusahaan kita produksi tersebut. Jadi nggak kapok beli lagi. Makanya ada namanya pengolahan jasa. Proses jasa dapat digambarkan dalam service proses matriks yang menunjukkan hubungan antara tingkat interaksi konsumen dan kustomisasi dengan derajat intensitas tenaga kerja. Matriks dibagi menjadi 4 kuadrat. Yang pertama, mass service, jasa massal, kemudian professional service, jasa profesional, kemudian dari factory, pabrik jasa, kemudian yang keempat ada service shop atau toko jasa. Maksudnya apa sih? Nanti nih dibagi. Ciri-ciri dari mass service itu terkait tenaga kerja tinggi dan interaksi dengan konsumen yang sangat rendah. Nanti ada contohnya di bawah. Kemudian ada ciri-ciri factory itu intensitas tenaga kerja dan interaksi dengan konsumen rendah, ya jelas di pabrik. Contohnya penyedia mesin pelayanan otomatis atau ATM pada bank. Kemudian ciri-ciri profesional service yaitu interaksi tenaga kerja dan interaksi dengan konsumen tinggi. Kemudian ciri-ciri service shop yaitu intensitas tenaga kerja rendah tetapi interaksi dengan konsumen tinggi. Contohnya pelayanan yang diterapkan di rumah sakit. Nih, desain proses jasa menurut tadi 4 kuadran tadi terkait pelayanan umum itu di bank. Nih, kurvanya tingkat kustomisasi rendah tapi tingkat tenaga kerja tinggi. Kemudian kalau di pabrik atau pabrik jasa, contohnya restoran cepat saji, tingkat konsumensitas rendah, tingkat tenaga kerja pun rendah. Karena mereka serba cepat, jadi tidak ada komunikasi dengan baik sih dengan customer. Kalau jasa profesional itu lebih ke pembantu, dia tingkat komunikasinya baik, kemudian tingkat profesional tenaga kerja pun baik ke customer. Dia kurvanya naik ya, berbanding lurus. Kemudian kalau rumah sakit, tingkat kustomisasinya tinggi, tapi tingkat tenaga kerja rendah. Maksudnya ini hubungannya sama pelayanan ke customer tinggi, jadi tingkat interaksi tenaga kerjanya rendah, tetapi interaksi dengan konsumennya tinggi. Maksudnya dengan sama teman kayak sesama perawat itu rendah, tapi kalau konsumen tuh dia lebih sering, lebih banyak gitu. Karena kan dia rumah sakit kan pelayanan ya. Tadi ada proses jasa, setelah ada barang, kemudian mereka miliki, terus bagaimana kita memberikan jasanya, kemudian kita masuk ke teknologi produksinya. Terkait bisa ada teknologi mesin, kemudian sistem identitas otomatis, kemudian ada pengendalian proses, sistem penglihatan, ada robot juga, kemudian ada sistem penyimpanan, kemudian ada kendaraan terpadu otomatis, ada sistem manufaktur fleksibel, sama manufacturing terintegrasi komputer. Tadi yang komputer CEM ya, Computer Integrated Manufacturing. Ini teknologi-teknologi dalam membuat suatu proses itu berjalan dengan baik. Ini dia. Tadi kita masuk ke era informasi, di mana teknologi menguasai ya. Seperti ini, kalau di jasa keuangan contohnya ada ATM sama transfer uang elektronik. Dulu nggak ada transfer uang, kalau kalian mungkin belum lahir ya, dulu zamannya kirim uang pakai wesel, kemudian ada namanya, belum ada ATM, jadi ngambilnya di bank langsung, cash tunai,